Kalau ngomongin tentang kampung Inggris di Indonesia ini kan yang paling terkenal nih adalah di Pare ya, Kabupaten Kediri sendiri. Jadi ini di sini memiliki jarak sekitar 30 kilometer dari kota Kediri. Pare ini dikenal dengan julukan Kampung Inggris. Uniknya lagi, hampir seluruh pelajar yang belajar di Kampung Inggris juga menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utamanya. Go green berarti ya. Tidak hanya bisa belajar di kampung Inggris ya, kalian juga bisa berwisata di sekitarnya. Karena seperti yang kita tahu, pastinya dimanapun itu di Indonesia, pasti kita bisa menemukan tempat wisata. Ya. Hai Indonesia, welcome back masih di HI Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Masih sama Nuke dan juga Ditan, dan kita masih bahas soal Kampung Inggris Kampung ya. Ini menarik Inggris. banget sih fenomena Kampung Inggris ini yang ternyata sudah ada di tahun 70-an. 70-an. Kan aku bilang tadi udah lama karena Gue pikir aku taunya dari SMA tuh temen-temen kalau libur ada beberapa yang gitu. Gue ngisi di kampung Inggris mau belajar. Oh gitu ya gitu. Iya, jadi biasanya yang ini gue baca artikelnya itu biasanya mereka Paket-paket. ada nginep ya, kos-kosan atau homestay gitu Iya, karena kan. paling sebentar di sana tuh disediakan paket yang kilat banget itu 2 minggu. Iya. Rata-rata tuh sebulan. Dan sebenarnya. yang bikin Kampung Inggris unik itu adalah masyarakat di kampung itu mencoba berbahasa Inggris juga dengan para murid-murid yang lagi ada di situ. Memang katanya wajib. Itu bahasa wajib, bahkan kita sampai ngomong sama nanti ibu kos, sesama teman kosan, terus sama tukang dagang Iya, iya. kita mau makan beli itu harus pakai ngomong bahasa Inggris. Jadi nanti kalau ketahuan kita ngomong pakai bahasa Indonesia itu ada dendanya. Oh gitu ya, jadi Bayar kayak misalkan, kamu bahasa Indonesia sekali 1.000. itu kayak nanti ditabung gitu. berarti emang lingkungannya untuk membuat kita percaya diri ya, biar Iya, nggak insecure. terserah mau salah mau benar, Iya. yang penting lo menggunakan bahasa Inggris gitu. Misalkan, Ditan mau kemana? Ketahuan, dicoret. Oh iya, Nanti iya, iya. ditulis. dinilai. Oh, Ditan udah berapa kali ngomong bahasa Indonesia, dikalikan misalkan 1.000 Iya. rupiah, nanti harus dibayar. Tapi ini nggak terus pas temen lo pulang bahasa Inggrisnya meningkat? Ya awal-awal sih bisa gitu ya, karena mungkin dia tidak mengasah lagi. Gimana lagi ya, Biasa aja, akhirnya Biasa balik lagi. aja, Tapi memang berbahasa tuh salah satu skill yang harus kita latih. Kalau nggak kita latih, kita bisa hilang, bisa lupa gitu. Iya gitu, tapi kan mungkin pas dia balik lagi ke sini gitu kan, lingkungannya berbahasa Indonesia lingkungannya lagi nggak semua. mendukung lagi. Nanti giliran dia ngomong bahasa Inggris, gayaan loh gitu. Ya kan, ngomongin bahasa Indonesia lo pakai bahasa Iya, Inggris iya, sosokan iya, iya. gitu. Terus yang ada nanti dia nggak ajak ngobrol. Iya, beda zaman sih ya, kalau sekarang malah mungkin ditemenin. Ah iya gitu kan. Sure girl, Yeah, ya gitu, sure girl. Hi lo deh. Gitu. Exactly bestie gitu Oke, kan langsung bestie. ya. Tapi kalau ngomongin tentang kampung Inggris di Indonesia ini kan yang paling terkenal nih adalah di Pare ya, Kabupaten Kediri sendiri. Jadi ini di sini memiliki jarak sekitar 30 km dari kota Kediri. Pare ini dikenal dengan julukan Kampung Inggris. Iya betul banget, tapi guys, kalaupun dijuluki kampung Inggris, kawasan ini sebenarnya sih ditinggali oleh orang-orang Indonesia asli kok. Dan bahkan masyarakatnya juga masih tetap menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Oke, gitu. tapi jika ini kita berbicara awal mula kampung Inggris ya, kalau kita bahas awal mula kampung Inggris di Pare sendiri, ini tidak lepas dari peran seorang pria tadi kan yang bernama Mr. Cullen itu. Mr. Jadi Cullen, benar Percy. tujuan dia tuh hanya ingin membantu anak-anak penduduk sekitar yang mau belajar bahasa Inggris awalnya. Sampai akhirnya Mr. Cullen ini mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris yang pertama kali didirikan di Pare sana, yaitu namanya BEC, Basic English Course. Iya. Pelajaran Inggris dasar. Mm-mm. Kalau diterjemahkan. Nah, gimana tuh tahu-tahu perjalanan kan sampai akhirnya dengan hasil dan kualitas yang bagus dari lembaga yang didirikan si Mr. Cullen ini. Nah, sekarang ini kan orang banyak yang datang gitu kan untuk berbahasa Inggris di BEC gitu. Tapi kabarnya selain bahasa Inggris, sekarang ini juga udah ada berbagai macam bahasa lain yang diajarkan di kampung Inggris. Mulai dari bahasa Arab, bahasa Jepang, Mandarin, Korea, Perancis, dan bahasa lainnya Oke, gitu. kalau ngomongin tentang bahasa lain, bahasa Korea saya cuma tahu satu.
Annyeonghaseyo. Enggak, sarangheo. 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 Annyeonghaseyo. Itu pun karena inget ininya, kalau enggak juga. Iya. kan Animaseo tuh apa ya? Apa? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu apa anyo? Oh, halo. halo. Kayak musi-musi kalau Jepang gitu ya? Oh iya. Annyeonghaseyo gitu Oke. kalau ketemu orang kita. Halo, nih orang kenapa sih anyong-anyong mulu kalau yang nggak ngerti kayak Taunya gitu cuma kan ya. sarangheo aja kalau bahasa Korea. Sarangheo gitu kan. Ih, kita taunya gitu-gitu doang. Hah? Gitu kan orang Yang Korea viral-viral kalau ngomong. aja yang tahu. Iya, kalau ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya di luar bahasa Inggris sekarang bahasa Mandarin juga Ya. menjadi salah satu bahasa yang banyak dibutuhkan ya. Iya, benar. Maksudnya orang sekarang banyak belajar bahasa Mandarin. Demand-nya tinggi sekarang. Iya, gitu. Oke. Tetapi nih guys, meskipun namanya Kampung Inggris, justru di sini tuh sebenarnya kalian nggak akan menemukan banyak orang bule atau native speakers bahasa Inggris juga gitu. Karena di Kampung Inggris ya kebanyakan terdiri dari warga lokal. Yang Warlock. emang jago bahasa Inggris aja, udah terlatih sehari-hari mereka. Nah, uniknya lagi, hampir seluruh pelajar yang belajar di Kampung Inggris juga menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utamanya. Go green berarti ya. Iya, jadi kalau kalian ke kampung Inggris itu jangan berharap, wah nanti gue diajarin sama bule-bule karena namanya kampung Inggris. Enggak. Nggak Banyak juga. kan orang kita juga yang ngajarin kayak gitu. Tapi memang tidak hanya bisa belajar di kampung Inggris ya. Kalian juga bisa berwisata di sekitarnya karena seperti yang kita tahu pastinya dimanapun itu di Indonesia pasti kita bisa menemukan tempat wisata. Ya, benar banget. Sekalipun di kampung Inggris. Nah, yang pertama, kalau kalian sambil belajar di sana, mungkin kalian bisa sambil ngunjungin Taman Kilisuchi. Taman terbuka hijau ini beradanya di sekitaran Pare dan ini kerap kali dijadikan siswa sebagai lokasi untuk melepas penat dari rutinitas kursus yang memang padat jadwalnya. Yap, dan ini ada juga yang namanya wisata Surowono. Jadi di tempat wisata Surowono ini kalian akan disuguhkan dengan 2 objek wisata bersejarah yang sangat indah. Yang pertama ini ada Candi Surowono dan juga Gua Surowono. Ini natural banget nih. Selain memiliki 2 tempat yang menjadi satu tersebut, kawasan wisata Surowono juga menyajikan pemandangan yang sangat asri. Nah, karena kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah berupa persawahan hijau gitu. Ya, terus selanjutnya ada tempat wisata Gua Tegowangi ya. Ini walaupun bangunan candinya udah nggak utuh lagi, tapi setidaknya kalian ini bisa melihat saksi bisu peradaban di masa lalu nih. Salah satunya kalian bisa melihat relief indah tentang Dewi Surga yang menjadi relief paling banyak yang ada di candi ini gitu. Oke, dan selanjutnya ada juga nih tempat berwisata Simpang 5 Gumul namanya. Jadi ini menjadi tempat tongkrongan ya untuk para siswa pelajar di Kampung Inggris. Dan untuk yang belum tahu, Simpang 5 Gumul ini merupakan sebuah monumen yang mirip dengan ikon di Paris, Prancis, yakni Arc de Triomphe. Asik, bener nggak ya bacanya? Arc de Triomphe. Maafin nih kalau salah ya. Harusnya ya, seperti itu bacanya. Ini memiliki luas bangunan sekitar 804 meter persegi dan monumen ini kabarnya memiliki spirit berdirinya Kabupaten Kediri sehingga menjadinya lokasi momen ini diposisikan tepat di tengah jalur 5 jalan arah Pare Kediri, pelosok Klaten, Pesantren dan Menang. Oke, tapi apa sih yang membuat wisata Simpang 5 Gumul ini kok menjadi daya tarik sendiri ya bagi wisatawan? Tenang, kita jelasin. Yang pertama karena memang didesain dan arsitekturnya ini dirancang hampir menyerupai Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Nah, ini nih orang Indonesia salah satunya yang susah ngomong bahasa Prancis ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, ini lebih ditonjolkan ke seni budaya Kabupaten Kedirinya. Nah, yang kedua, diorama atau benda miniatur 3 dimensi tentang sejarah Kediri di dalam gedung. Faktor ketiga, tinggi monumen ini mencapai 28 meter dengan 8 lantai. Dan yang keempat, memiliki 3 jalan terowongan bawah tanah untuk menuju ke monumen ini. Dan yang kelima, posisinya tepat ada di tengah Simpang 5 dan di pusat perdagangan Kabupaten Kediri. Yang keenam, wisatawan pastinya dapat mencapai anjungan untuk melihat keindahan Kediri dari atas monumen. Ketujuh, pelayanan Pusat Informasi Pariwisata dan Potensi Kabupaten Kediri. Dan kedelapan, disediakan pula minimarket, kafetaria, dan juga toko beragam souvenir khas Kediri. Oke, tapi nih kabarnya selain di Pare Kediri, Kampung Inggris juga ada di Bogor. Tepatnya di Jalan Alternatif IPB Kecamatan Dramaga, Bogor. Ini saya suka muter-muter tapi saya nggak pernah merhatikan.
Iya, gue gua suka juga. lewatin IPB Dramaga. Iya, tapi kita nggak tahu taman kampung Inggrisnya itu di mana Gue gitu nggak ya. tahu ada di sebelah mananya nih. Iya, betul, Gitu betul. kan. Nah, jadi yang ternyata nih Kampung Inggris Bogor ini merupakan cabang dari Kampung Inggris yang ada di Pare, guys. Tuh, kan. Cabang langsung. Kan gue bilang tadi jangan-jangan punya cabang ya Bener kan. ternyata membuka bener, Besti. sayap ya. Oh, oke. Ini jadi selain kampung Inggris yang ada di Pare dan di Bogor, di Indonesia ini juga memiliki kampung wisata yang menyulap beberapa tempat menjadi wisata kampung seperti kampung Korea, Jepang, dan bahkan ada juga beberapa kampung wisata unik di Indonesia yang bakal kita bahas ya. Iya, dan pastinya kita nggak bahas sekarang dulu, tahan dulu ya guys ya. Kalian jangan kemana-mana, kita akan bahas selengkapnya yang tadi udah di-spill di Tan. Yes. Setelah take a break yang Satu sebentar ini ini. pastinya tetap di Hai Indonesia, Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, welcome back. Hai Millennials, welcome back to the show. Masih barengan sama Ditan dan Nuka yang Sun bright like a diamond, oh like a enggak ya? sunshine, like a Like a yellow sunshine, bright, like a oke. sunshine. Like a Lu tuh hari ini sunshine. kayak ini, lu tau ini nggak sih? Teletubbies Tinky Winky Dips itu suka ada adegan matahari. Nah, Gue mataharinya. Ya terang, Allah. terang. Gue yang sinarnya, lu mataharinya gimana? Kan kita perpaduan tuh. Gitu ya? Lu kan jadi udah ini gitu. Kalau nggak ada warna kuningnya kan gue nggak ini itu. too bright for me ya. Too bright for me. Ya anyway, Iya. right now tuh, kan maksud gue bukan ngomong itu. Today at this moment, we're trying to speak English with you. Ya, because- little icon lah ya. Yes, because we were talking about kampung Inggris. Ya. Gue geli denger lo. Tuh, sebenarnya masalahnya cuma kepercayaan diri kan. Gue lumayan loh tadi lancar terus di Iya, ujung iya. agak. Tapi nada lu yang gue nggak demen. Iya nada gue Indonesia. Kampung Inggris ya. Kampung Inggris ya. Iya, I know that about that. Iya, jadi seperti yang tadi udah dibilang Aduh, kita ya. tuh Apa? ketawa sendiri Ketawa kadang. sendiri dengan bahasa Inggris ya. Itu dia, lo harus percaya diri. Kalau lo percaya diri, Iya, lo gak iya, ketawa. Iya, iya. Ih, tetap aja. Gak ada yang lucu. There's Iya, nothing funny about my English. Emang gak ada yang lucu. Ya udah. Ekspresinya aja Oh, gitu nggak enak. kan kadang besti. Kesel ya ngeliat ya. Iya besti gitu. Kayak seolah-olah jadi anak Jaksel nggak jadi. Biasa gitu. bahasa Indonesia gitu kan, tiba-tiba Iya, bahasa Inggris. Iya gitu. Oke, ini beberapa wisata di Indonesia saat ini kini udah menyulap tempatnya menjadi wisata kampung yang lebih menonjolkan interior dari negara tertentu ya. Dan salah satunya tuh kalau tadi kita bahas kampung yang berbicara bahasa Inggris, kali ini kita mau ngebahas wisata kampung Korea. Jadi ada kampung Korea di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Lokasinya ini berada di Kelurahan Bugi, Kecamatan Sorowolio, Kota Bau-Bau. Dan ini merupakan area pemukiman masyarakat Chua-Chua dan dikatakan sebagai kampung Korea karena emang semua nama jalan dan juga ornamen muralnya ini menggunakan aksara huruf Korea, yaitu Hangul. Hangul. Oke, Hangul. bener ya, Hangul penyebutannya ya, bahasanya Korea ya, abjadnya Korea. Dan selain itu di sana juga terdapat spot foto yang disediakan oleh masyarakat setempat dan juga ada persewaan hanbok yang bisa digunakan sebagai aksesoris foto pengunjung tuh. Hanbok tuh yang kayak kimononya, Iya, yang baju. kayak foto budaya gitu kan. Iya. Terus ada juga ternyata kampung Korea di Pandeglang, Jawa Barat. Terletaknya di Jalan Gunung Karang, Desa Kaduengan, Kecamatan Cadasari yang memiliki kampung Korea. Nah, ini juga menyuguhkan pemandangan seperti layaknya kita di negara Korea. Di sana juga ternyata guys bisa menyediakan persewaan hanbok ya, sama tadi yang seperti tempat yang pertama Ditan sebut gitu kan. Juga ada beberapa spot yang instagramable banget seperti pohon sakura yang tentunya membuat kalian bisa berasa kayak benar-benar ada di Korea Selatan tapi ya bukan Iya. Korea Utara. Ya, Serem itu kalau di situ. Korea Selatan tapi rasa Jepang karena ada pohon sakura. Kan pohon sakura dikenalnya di Jepang maksudnya. Perpaduan. Iya, dikenalnya kan di sana kan. Iya, Terus iya, ada iya. juga nih kampung Korea di Kota Bandung, Jawa Barat. Berlokasi tepatnya di Jalan Banten, Kebonwaru. Kampung Korea di sini menyuguhkan pemandangan rumah tradisional Korea. Wah, keren nih. Dan ada juga berbagai ornamen lainnya seperti bunga sakura, ada lampu, lukisan, hingga dinding bangunan yang dipenuhi dengan tulisan Hangul atau aksara Korea. Dan selain itu di sini juga pengunjung bisa menikmati makanan tradisional Korea di food court-nya, mulai dari ramyun, kimchi gue suka. Gue nggak. Kimchi enak banget, sayur asem. Gue nggak suka Aduh, asem enak banget. banget kimchi Kalau tuh. menurut gue itu asem Enak guys. menurut gue. Terus Jangan. kimbap gue lupa yang mana. Bibimbap gue suka. Bibimbap tuh nasi
ditaruh di ini panas, piringnya tuh bukan mangkok, itu batu kali ya, tapi panas banget. Terus di bawahnya dicampur dari mulai telur, terus ada sayuran sama saus merahnya dia sama nasi, terus lo makan aduk. Jadi dimasak di situ. Iya. Itu enak banget bibimbap. Nah, sampai jajanan Korea lainnya seperti tteokbokki dan juga odeng bisa didapatkan di sana. Gue juga suka tteokbokki dan odeng. Tteokbokki ya. Yang gue bisa beli di minimarket itu. Iya. Banyak yang jual ya. Iya, atau enggak kalau di minimarketnya nggak ada, di depannya juga ada yang jualan biasanya. Sekarang tuh udah banyak kayak snack-snack cemilan-cemilan ala Korea gitu Gue tuh sebutannya lupa, apa odeng ya? tuh bahasa Indonesianya apa Korea, aduh. Kalau kita punya juga. Fish cake, iya boy ada Fish tulisannya. cake, iya, fish cake itu odeng. Kue ikan Korea ada tulisannya gitu. Korea punya odeng, Indonesia punya odading. Oh iya benar. Bisa. Itu sempat viral loh ya, Bisa. walaupun beda. Ya kan. Nah, kalau tadi kita berwisata ke kampung Korea, saatnya kalau sekarang kita beralih ke Jepang-Jepangan lah ya. Nah, ini ternyata ada Little Tokyo juga di Yogyakarta. Jadi kalau kalian yang lagi berwisata ke Yogyakarta sekarang, coba deh kalian kunjungi daerah Muntuk, Delingo, Bantul. Karena di sana kalian akan merasakan sensasi liburan ala-ala negeri Sakura Jepang. Dengan mengusung konsep resort and juga recreational resto, Little Tokyo ini terinspirasi dari Okutama yang merupakan sebuah daerah di sebelah barat Tokyo yang dikenal sebagai kawasan yang tenang dan pastinya cocok untuk melepas lelah. Healing gitu bisa lah ya. Jadi nggak hanya menyediakan resto dan juga tempat berendam air hangat, Little Tokyo di sini juga menyediakan menu ala-ala kuliner Jepang, terus ada westernnya juga sampai menu tradisional Nusantara juga pastinya harus ada dong ya. Mulai di sana nih menunya kayak sushi, terus ramen, yakiniku, stick sandwich, sop iga, bakmi Jawa, sampai sop buntut ada disediakan. Jujur Lengkap nih, loh. Ditan, gue kalau disuruh makanan Korea sama Jepang, gue lebih ke Jepang. Gue bisa dua-duanya sih sebenarnya. Kayak kimchi gitu. Kalau aku nggak bisa. Soalnya kalau Korea guys. tuh lebih spicy dikit aja dan Nggak beda sih, Gua tapi bisa. tetap kalau menurut gue kalau Jepang hampir semua gue suka. Sushi gue suka, sashimi Iya, apalagi iya. gitu. Iya. Terus kayak yakiniku yang goreng-gorengannya gitu. Yakin? yakin lu. Yakinku? Udah ya, yakin ya. Yakinin aku ya. Eh. Iya. Oke, ini ada satu tempat lagi namanya adalah Kyotoku Floating Market di Lembang, Bandung. Lokasinya ada di Jalan Grand Hotel Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di sini tuh terdapat wisata ala-ala Jepang juga yang wajib dikunjungi ya. Jadi ini tuh mengusung ala-ala kota Kyoto di Jepang gitu. Dan berbagai pengalaman bisa kalian rasakan di sini. Seperti pengalaman menggunakan kimono untuk yang cewek dan juga yukata untuk yang cowok. Temennya kimono. Iya kan, yukata yang satu lagi set gitu kan. Dan melihat beragam... Yukata apa? Bukan itu maksud gue. Enggak, beda. Ya kan Yukata bisa aja. busana. Yukata. Ya, bisa masuk. Yukata apa? Oke, dan selain itu ada juga beragam bangunan tradisional Jepang yang ada di sana, mulai dari replika rumah-rumah kayu tradisional, terus replika kuil-kuil, dan juga perahu-perahu khas Jepang ada di sana. Bahkan untuk mendukung suasana Jepangannya nih, semakin Jepang, ada juga banyak pilihan spot foto cantik, dan pengelola di sana juga membuat spesial hutan bambu seperti di Arashiyama Bamboo Grove di Kyoto. Ya, terus selanjutnya ada Kampung Amsterdam. Oh, Kalian nggak perlu ke Belanda guys, karena kita punya Kampung Amsterdam Banyak. yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Garut. banyak menir dan Oh, mevrouw. oh, ini mungkin Belanda-Belanda yang kemarin nggak sempat pulang ke negaranya kali ya, yang Bisa habis jadi jajah ya. kita gitu. Lekker eten zonder betalan Iya, bisa jadi. Iya, itu ya tuh kan? artinya lekker eten zonder betalan, lekker tuh enak, eten tuh Lekker. makan enak nggak bayar. Dibayarin, oke. makan enak gratis. Oke. Lekker. Oh iya benar juga ya. Gue cuma tahu itu bahasa Belanda. Gue dangke aja sudah taunya. Dangke apa? Terima kasih. Oh, baru tahu gue. Oke, dangke. Gue suka baca sih tapi Oke, seperti yang kita tahu ya, kalau pemerintah kolonial Belanda itu begitu lama menginjakan kakinya di Indonesia. Ya iyalah, kita nggak akan lupa guys ya. Walaupun sudah sangat lama, tetapi jejak-jejak peninggalannya ini masih dapat kita lihat di perkebunan teh Daye Manggung. Ya, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat gitu ya teh ya. Uniknya wisata yang dikenal dengan nama Kampung Amsterdam ini tidak merenovasi atau merubah jejak-jejak peninggalan Belanda.
Hal ini bisa banget kita lihat dengan rumah, terus ada kantor, sampai fasilitas irigasi yang masih berfungsi dengan baik di sana. Bahkan kabarnya, mereka yang tinggal di sana itu menempati rumah-rumah peninggalan Belanda yang sama sekali belum direnovasi. Tetapi ternyata penyebutan kampung Amsterdam ini merujuk pada awal mula pendirian perkebunan teh yang konon dulunya banyak banget menempatkan orang-orang Amsterdam sebagai pengelola area kebun teh. Nah, bahkan saking banyaknya orang-orang Amsterdam di kebun teh tersebut, perkebunan teh tersebut dulunya menjadi lumbung teh kebanggaan para menir Belanda. Dan kini kampung Amsterdam sudah menjelma menjadi sebuah objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan karena selain dikenal dengan keindahan alam pegunungan dan kesejukan udaranya, kampung Amsterdam juga menyimpan bukti nih kalau sejarah kehidupan bangsa Belanda di Kabupaten Garut itu seperti apa. Kalau mau tahu langsung datang. Iya, gue udah tadi memikirkan bahasa Belanda apa yang sama dengan bahasa Indonesia. Kan ada beberapa sebenarnya. Ada. Yang gue inget cuma verboden. Verboden, dilarang ya. Apalagi ada beberapa kok. Banyak kok. Ya ini lagi nggak keinget aja. Kok danke di sana danke, tapi kalau kita yang hanya bahasa untuk Indonesia yang sama percis gitu. Ada beberapa kok gue nggak inget gue. Ada beberapa, tapi kalau bahasa Portugal juga ada yang sama Indonesia, bendera. Di sana bendera juga. Iya. Gitu, ada serapan bahasa Indonesianya. Oke, dan selanjutnya kita mau jalan-jalan ke Medan. Ini ada namanya Kampung Keling atau Little India di Medan, Sumatera ya. Ini termasuk salah satu kota terbesar di Indonesia, Medan. Ini dikenal menjadi rumah bagi banyak suku dan salah satu sukunya adalah suku Batak ya. Namun tahu nggak sih kalian kalau ada satu kampung nih di Medan ya yang terkenal dengan budaya Indianya. Jadi depan itu ada gapura yang bertuliskan Little India. Itu terpampang jelas di Jalan Zainul Arifin Medan dan bercorak warna-warna cerah ya khas India. Gapura ini menandai bahwa kalian udah memasuki wilayah di Kampung Keling atau Kampung Madras yang nantinya akan mengajak kalian seolah-olah lagi berada di film Bollywood atau sedang berada di negara India. Dan sesuai dengan namanya, di kawasan ini nanti kita akan mudah menjumpai wanita yang menggunakan kain sari untuk pakaian sehari-hari. Dan begitu pun dengan para lelakinya yang juga menggunakan pakaian khas ala India. Nah cuma itu aja, di tempat itu juga terdapat salah satu bangunan yang paling ikonik yang katanya udah berdiri dari tahun 1884. Wah, lama banget. Yakni Kuil Sri Mariamman. Nah, sesuai dengan namanya, kuil ini dibangun untuk memuja Dewi Mariamman. Dan seperti kuil-kuil pada umumnya, Kuil Sri Mariamman ini juga terdapat banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dewa-dewa. Ya, selanjutnya kita ke Solo dari Medan ya. Di Solo ini punya Kampung Batik Laweyan namanya. Nah, ini menjadi salah satu kampung batik legendaris yang ada di Kota Solo, Jawa Tengah. Dan industri Kampung Batik Laweyan kabarnya sudah ada sejak abad ke-19 dan kini menjadi ikon dari batik Solo yang udah kita kenal selama ini ya. Saking terkenalnya, ada sekitar 250 motif yang telah dipatenkan sebagai khas dari Kampung Batik Laweyan. Tetapi ternyata selain bisa mengagumi batik-batiknya, pengunjung juga bisa nih membatik di sini. Jadi kita bisa belajar batik gitu ya. Adapun aktivitas lainnya, kalian juga bisa berkeliling sambil berfoto di berbagai bangunan bergaya arsitektur Jawa, Eropa, Tionghoa, bahkan Islam yang ada di kampung ini gitu. Yap, dan selanjutnya ada juga nama kampung yang dikenal dengan sebutan Kampung Pelangi. Lokasinya ada di Semarang ya. Tepatnya berlokasi di Jalan Dr. Sutomo Randusari, Kota Semarang. Kampung Pelangi ini merupakan perkampungan warna-warni yang instagramable. Dan ternyata dulunya kampung ini kampung kumuh guys. Tetapi akhirnya masyarakat di Kampung Pelangi yang kreatif berhasil menyulap kampung menjadi tempat tinggal yang enak untuk dipandang juga. Karena kan pelangi ya, warnanya beda-beda gitu, warna-warni. Ternyata disebut Kampung Pelangi karena rumah-rumah serta aspal jalannya dicat dengan warna-warni. Rumah saya tahu, aspal saya baru tahu. Iya, jalanan aspal dicat bawahnya juga ya. Ditambah lagi dengan banyaknya ornamen-ornamen dan juga lukisan mural yang terdapat di sepanjang jalan. Ini unik sih kalau sampai jalanannya juga dicat warna-warni ya. Gitu kan ya. Gila, itu hidupnya matanya perlu pakai kacamata hitam mulu kali kalau bisa jadi siang terang silau. Silau gitu kan gitu. Wah, kalau ditanding sana tambah silau lagi. Ya, mantul soalnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.